ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Sembilan 97,9 dan 101,2 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali berjumpa kembali di segmen Hai Bali Kengken untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya pendengar, yaitu menjaga ketahanan pangan dengan mengembangkan pertanian organik. Yang namanya pertanian organik, going green, itu bukan hanya tren ya, tapi juga suatu kebutuhan di tengah gempuran harga pangan yang semakin tinggi. Jadi kita perlu mencari solusi cerdas untuk menjamin yang namanya ketersediaan pangan yang sehat dan terjangkau. Nah, pertanian organik menjadi jawabannya. Baik, di pagi hari ini di Hai Bali Kengken, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana Desa Ambengan menjaga ketahanan pangan dengan mengembangkan pertanian organik. Dan di studio Pro 1 RRI Singaraja, kami sudah kehadiran jadi dua orang beliau-beliau yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan yang pertama kita menyapa terlebih dahulu, yaitu selamat pagi Om Swastiastu kepada Bapak Nyoman Seri ya, AMD Cap, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan pertanian organik di Desa Ambengan. Dan yang kedua, selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Ketut Darmawan. Om Swastiastu, Bapak Ketut. Ya, dan beliau ini adalah Direktur BUMDes Desa Ambengan ya. Baik, untuk membuka diskusi tentang motivasi dan latar belakang Desa Ambengan dalam memilih jalan pertanian organik, tapi sebelumnya kami mewakili seluruh kru kerabat kerja Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat ya kepada Desa Ambengan atas penerimaan yang sudah diterima sertifikat penghargaan ya. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan kategori utama. Kalau boleh tahu di bidang apa ini Pak Nyoman? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemarin saya Perbekal Desa Ambengan menerima penghargaan dalam peringkat utama, itu sertifikat dari Dinas Lingkungan Hidup kementeriannya ya Pak. Ya. Itu ada beberapa kategori yang dinilai, itu yang bagaimana tata kelola hutan, tata kelola lingkungannya, kemudian juga perilaku masyarakatnya, dan juga bagaimana masyarakatnya, antusias masyarakatnya dalam menjaga lingkungan dari kerusakan itu. Di Desa Ambengan. Pada dasarnya kita ingin lingkungan kita itu lestari gitu. Baik itu dalam tata kelola di tempat tinggal masing-masing, kemudian hutan dan wilayah kita gitu. Baik, sungai dan sebagainya gitu. Sungai dan sebagainya ya. Berarti sampai saat ini sudah terrealisasikan semuanya ya. Nah, kita sudah laksanakan itu. Sudah laksanakannya. Baik, sekarang kita mengarah ke topik kita di kesempatan pagi hari ini ya, yaitu mengarah ke gerakan pertanian organik ya Pak Nyoman ya. Oke. Kita akan berdiskusi tentang latar belakang. Mungkin Pak Nyoman, apa sih sebenarnya yang membuat Desa Ambengan itu saat ini bisa berfokus pada pengembangan pertanian organik? Terima kasih Pak. Jadi kami Desa Ambengan terutama dalam hal mengembangkan pertanian, ingin sekali pertanian Desa Ambengan itu para petani itu sejahtera gitu Pak ya pada dasarnya. Dengan tata kelola yang pertama adalah menghasilkan suatu hasil yang sehat. Hasil produk atau pertanian itu sehat. Sehat dalam artian itu tidak ada unsur-unsur atau penggunaan
baik itu pupuk kimia maupun obat-obat organik dalam mengembangkan ataupun meningkatkan hasil-hasil pertanian. Itu kalau bahan-bahan kimia itu belum namanya itu kita petani sehat atau hasilnya itu sehat. Dalam hal ini kita sudah bekerja sama dengan Ikatan Pengusaha Muda Pribumi Indonesia, yaitu dalam hal tentang pemberian pupuk dan pemberian bibit dalam upaya melaksanakan percontohan itu demplot. Nah, dalam demplot ini kita mencari suatu lahan yang paling jelek itu Pak, paling kondisinya parah itu, yang setiap tahunnya kita pantau itu hasilnya tidak pernah memuaskan bagi para petani yang ada di lahan itu. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu juga ada beberapa faktor yang membuat saya serius Pak ya, serius dalam mengembangkan pupuk organik ini. Kenapa? Yang pertama, kita menghindari atau membuat lahan mengembalikan fungsi lahan itu Pak ya, mengembalikan fungsi lahan pertanian yang dulunya subur, sekarang kan sudah rata-rata sudah kesuburannya itu sudah turun sekali drastis Pak. Itu diakibatkan karena penggunaan bahan-bahan kimia yang selalu secara terus-menerus dan bertahun-tahun, sehingga sudah menjadi kebiasaan para petani. Kebiasaan petani menggunakan zat-zat kimia ataupun pupuk kimia, obat-obat kimia ini tentu sangat berefek yang tidak baik terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Dan kemudian apa yang sekarang terjadi yaitu fungsi kesuburan tanah sudah jauh berkurang. Kemudian mikroorganisme yang seharusnya menjadi bagian daripada penyubur tanah sudah mulai hilang dan sama sekali tidak akan muncul hidup. Nah, itulah yang menyebabkan suatu saat akan terjadi kekeringan ataupun terjadi tanah itu fungsi tanahnya ditutup atau berkurang jauh dari harapan kita itu. Nah, itu dalam hal ini petani pasti akan cenderung mengalihkan fungsinya karena harapan petani itu tidak tercapai. Dialihkanlah fungsi lahan dari sawah menjadi perkebunan. Nah, ini sudah sangat bertentangan, artinya sangat yang tidak kita harapkan Pak ya. Sedangkan petani yang seharusnya memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun kita sebagai makhluk hidup di muka bumi ini kan Pak ya. Di muka bumi ini kan membutuhkan namanya hasil padi sebagai makanan pokok itu Pak ya. Sebagai makanan pokok yang sebagai kehidupan sehari-hari. Jika ini terus fungsi sawah terus beralih dan menjadi lahan yang lain, lama-lama produk padi ini hilang. Nah, gimana kita nanti makan dari makanan pokok ini semakin hari semakin berkurang. Nah, itu yang menjadi motivasi saya juga untuk mengembangkan pupuk organik ini, tanaman padi sehat gitu. Supaya petani itu tidak mengalihkan lahannya menjadi fungsi lain. Kemudian petani itu gimana supaya petani itu bisa kembali dihargai Pak. Kita memberikan penghargaan dan kita sayangi gitu Pak. Dengan pemberian meringankan biaya daripada petani itu, kemudian mereka menikmati hasilnya dan merasa mereka diperhatikan sekarang kehidupannya supaya menjadi lebih sejahtera gitu harapan kita. Ya. Secara lingkungan juga lebih sehat Pak. Nah, dari lingkungan juga lebih sehat. Kenapa kita mengatakan lingkungan sehat? Jika menggunakan pupuk organik non kimia, non zat-zat kimia dari zat racunnya itu Pak ya, otomatis lingkungan sekitarnya itu akan tidak terbiasa, artinya terkontaminasi. Nah, dari zat-zat ini kita pantau Pak, penggunaan contohnya seperti pembunuh rumput zat kimia pembunuh rumput itu Roundup, kemudian decis, diasinon. Nah, kalau musim kering sih tidak masalah Pak. Kalau musim hujan dia kalau disemprotkan ke ladang atau ke sawah itu airnya akan mengalir.
pasti membunuh makhluk-makhluk lainnya. Iya, iya, iya. Ikan, kemudian yang penyembur ini pasti terbunuh Pak. Ikan bisa satu kolam mati itu Pak karena limbahnya itu. Nah ini limbahnya ini yang menjadi bahaya itu Pak. Nah, itu yang sering kita pantau di lapangan bahwa penggunaan zat-zat kimia ini sangat berisiko, dan kemudian di samping berisiko, zat kimia ini akan diserap oleh tanaman itu. Oke. Menjadi suatu buah, masuklah ke dalam buah itu. Nah kandungan buah itu otomatis mengandung zat kimia. Bagaimana bisa sehat kalau zat kimia itu adalah racun Pak? Iya, memang. Racun, kita kan mengkonsumsi racun jadinya. Iya. Nah, racun inilah yang setiap hari kita konsumsi dan pertumbuhan manusia itu menjadi tidak sehat. Masih kecil sudah kena leper, sudah kena gangguan ginjal, sudah kena gula darah. Itu masih berumur belia itu Pak. Dan sekarang itu memang banyak terjadi seperti itu karena satu kandungan makanan yang kita konsumsi sudah tidak sehat. Itu penyebabnya. Nah, kita mulai dari pertanian lah awalnya kita bergerak. Sehingga dari pertanian sehat ini diharapkan menjadikan masyarakat kita hidup sehat dengan konsumsi hasil-hasil produk pertanian sehat itu Pak. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Nah, kalau boleh tahu ini sudah berjalan berapa lama? Mungkin setahun, 2 tahun, mungkin bisa dijelaskan mungkin dari Pak Nyoman inspirasi untuk menjadi organik ya. Ya. Itu bermula dari mana? Baik, terima kasih Pak. Kita bermula dari niat kita Pak. Niat yang pertama. Niat kita sudah dari dulu Pak. Karena seperti tadi yang bilang bahwa dengan menggunakan kimia tanah itu kesuburan tanah semakin hilang. Niat kita untuk mengembalikan kesuburan tanah dengan apa? Nah kebetulan sekarang ada namanya partner saya ya, memberikan solusi. Oh begini caranya supaya tanah itu kembali subur dengan menggunakan pupuk organik yang sekarang. Dari sharing-sharing Pak. Ya sharing-sharing. Gimana supaya menghilangkan, dan kalau terus begini perilaku petani ke depannya parah nanti kita. Kalau tidak diganti dengan cara lain, solusi lain. Nah, kita ketemulah Bu Gunatri namanya. Bu Gunatri yang beliau juga membawa pengusaha primbuni Indonesia. IP dari HIPI ini, Himpunan Pengusaha Primbuni Indonesia. Kita datang, mereka tuh datang ke kita memberikan solusi Pak. Oh ini ada pupuk yang menjanjikan untuk ke depan bisa kita kembangkan di pertanian, terutama di lahan basah gitu ya. Nah kita mulailah bergerak nih. Ayo kita cari lahan gitu ya. Kita adakan demplot. Kita cari lahan yang terjelek, jauh dari sinar, pH tanahnya bagus, kemudian yang tidak menghasilkan setiap tahunnya jauh daripada harapan petani. Ya ketemulah petaninya namanya Pak Komang Sumarto itu. Nah ketemu di sana kita coba. Nah dari percobaan ini pertama memang tidak berhasil signifikan, hanya sedikit menunjukkan hasil Pak. Baru sedikit naik. Ini ya. Tapi untuk masa tanam yang kedua Pak, di sana baru menunjukkan. Karena tanah yang pada saat pertama ternyata masih suatu penyesuaian Pak. Pada percobaan yang kedua ini kalau boleh tahu lahannya apakah dengan lahan yang sama? Ya sama Pak. Lahan sama. Kita ingin mantau bagaimana nanti pada tahap kedua, apakah suburan tanah itu lebih baik atau lebih jelek, gitu ya. Ternyata jauh lebih baik Pak. Jauh lebih baik. Nah inilah sekarang ternyata kita cek pH tanah itu sangat stabil. Nah 6 itu artinya pH-nya 6, artinya tanah itu sudah lumayan bagus. Kemudian kita cek mikroorganisme yang tumbuh di sana itu, penyubur tanahnya sudah bangun di sana. Kelihatan Pak. Jasar-jasar itu mikro tumbuh dia. Bergerak di sana tanah itu. Kelihatan Pak. Tanah sawah itu bergerak gini ketek-ketek itu, ada kelihatan seperti cacing-cacing kecil itu Pak. Nah, itu penyuburnya. Nah, begitu ditanami padi, jauh kelihatan sekarang kesuburannya Pak. Tahap kedua. Jadi secara tidak langsung masyarakat yang lain, petani yang lain melihat itu. Realnya seperti ini. Nah, di sinilah peningkatan hasil yang signifikan Pak. Ya. Dulunya dapat berapa 7 juta satu lahan itu jual pada tahun lalu kan itu ya. Sekarang langsung naik 13 juta. 13 juta luar biasa. Kan luar biasa. Nah, inilah dasar pemikiran saya ke depannya di tahun 2025 kita akan serius
untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Ambengan melalui Ambengan Go Organik. Hangat ke Organik. organik. Ya. Kalau sebelum mengarah ke organik itu dari pupuk sebelumnya bagaimana? Kos produksinya apalah ini lonjak tinggi atau dibandingkan sekarang? Baik, sebelum penggunaan organik gitu Pak ya. Iya, sebelum Jadi penggunaan sebelum penggunaan organik ini, nah kita lihat dan kita tanya pada pelaku petani kan itu ya, Iya, para petani, hanya hasilnya karak-korok lah istilahnya, naik tidak sedikit, balance, tidak seimbang, tidak ya. seimbang, turun. Nah itu karena cuaca mungkin hujan terus atau kering, Karena langsung perubahan turun, iklim, ya, perubahan iklim gitu. Nah itu sering dihadapi oleh para petani dan menjadi suatu masalah, penyakit gitu Pak ya. Kasihan juga. Kasihan. Ya, kita. Nah itu. Cuman sekarang bila mana penggunaan pupuk organik Pak ada aturannya itu. Oh, ada aturan. Ada aturannya itu. Kalau petani mengikuti aturan ini, alhasil Pak, Ya. mereka akan sejahtera. Karena semua ada tahapan-tahapannya penggunaannya. Untuk mulai sawah mulai siap ditanam itu sudah ada. Begitu mulai tanam berapa harinya pada 1 bulan sudah penggunaan pupuk begini takarannya, takarannya. Nah itu jadi kita semua proses itu kita ikuti. Untuk tahap 1 memang sih belum menunjukkan hasil yang signifikan, tetapi tidak rugi petani. Iya. Untuk tahap 2 petani sudah merasakan hasilnya. Merasakan hasilnya. Nanti tahap 3 beda lagi kayaknya. Oh, yang untuk ketiga tahun ya. 2025 ini. Luar biasa. Itu yang kita harapkan. Ya. Ya, Tokaru itu. Nah, terus Pak, Ah, petani supaya merasa istilahnya nanti saya menerapkan adalah mulai program sayang petani namanya Pak. Go Organik Desa Ambengan sayang petani. Karena Untuk petani nextnya ini ya sayang petani. Petani ini kita akan perhatikan. Di samping mereka mengelola sawahnya dengan hasil yang ini, kita akan ambil hasilnya melalui BUMDes Pak. Iya. BUMDes, kemudian kita kelola hasilnya ini. Jika keuntungannya ini kita akan beri lagi jasa mereka dari keuntungan ini. Kalau petani luar, kalau orang luar ngambil selain BUMDes, diambil mereka untung kan tidak diartikan petani. Kalau BUMDes ngambil, BUMDes itu akan berikan sebagian keuntungannya nanti, persentase keuntungannya ke petani. Oh, ke petani. Untuk biaya ini dah ya. Iya. Jasa lah ya. Oke. Mereka kita berikan jasa lagi. Oke. Nah, mereka ada petani itu diperhatikan itu, Pak. Iya. Ada imbal balik sehingga petani itu punya niat terus mempertahankan tetap semangat, untuk memacu ininya. mempertahankan lahannya. Jangan sampai mengalihkan Nah itu fungsi lahan. lahan itu. Seperti yang kita ketahui kan sudah banyak sekarang ya. Banyak Selain sekarang. perkebunan, waduh. Kita udah pantau Pak. Sudah pantau ya? Mulai setiap tahun sudah ada pengalihan lahan. Iya. Nah itulah kita cegah sekarang. Dan komitmen pemerintah juga ingin petani sawah itu tetap bertahan. Dan kita sudah salut komitmen pemerintah memberikan keringanan terhadap pajak sawah yang sudah sekarang udah ringan Pak. Sekarang kita menindaklanjuti ya, kita pepet terus petani ini supaya tetap mempertahankan lahannya dengan solusi-solusi yang motivasi, solusi-solusi yang menguntungkan mereka gitu. Dan kita juga tidak akan tinggal diam bila ada petani yang sukses dan menerapkan sistem ini dengan bagus, program ini dengan bagus, kita akan kasih reward Pak. Siapkan nanti reward penghargaan itu. Oke. Iya. Baik, sekarang kita beralih ke Pak Ketut Darmawan ya sebagai Direktur BUMDes Desa Ambengan. Gimana Pak Ketut awalnya pada saat mendapatkan ide-ide cemerlang ini ya? Ini sebuah bisa dibilang Pak Nyoman sebagai konseptor di sini ya. Nah, atas sharing-sharing. Gimana tanggapan dari Pak Ketut sebagai ini? Direktur. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pengembangan pupuk organik yang ada di Desa Ambengan, dan barang tentu dalam hal ini berkat kerjasama kita bersama Pak Mekel ini sangat mensupport banget dalam hal ini, bahkan ikut turun langsung ke lapangan untuk mungkin setiap 2 minggu sekali, 11 kali untuk mengecek bagaimana sih perkembangan penggunaan pupuk organik itu sendiri gitu. Dalam hal ini apa yang tadi dibilang sama Pak Mekel, dia sama beliau selalu ingin bagaimana Desa Ambengan itu menjadi go organik, karena dalam hal ini Desa Ambengan juga sudah menjadi desa wisata Pak. Dalam hal ini bagaimana desa wisata ini juga akan dengan terkait dengan
pupuk organik, pertanian organik udah barang tentu akan peminat masyarakat umum, mungkin tamu-tamu yang berliburan ke desa kami akan sangat senang itu. Apalagi kami akan menyiapkan juga wisata agro. Iya, kami di sini kebetulan Desa Ambengan dikasih pengelolaan hutan desa seluas 354 hektar. Di sini kami ada sekitar 60% sudah tanami durian, Pak. Sambil juga menjaga bagaimana lingkungan itu hutan itu baik gitu. Jadi kami bagi beberapa kelompok untuk menanam durian itu dan menerapkan pupuk organik itu sendiri. Jadi ke depan dalam hal berwisata agro ini akan nanti wisata yang berkunjung ke Desa Ambengan bisa memetik sebuah buah yang bernuansa organik gitu kan. Inovasi kedepannya seperti itu ya. Oke. Dan kebetulan apa yang tadi bilang sama Pak Mekel, penggagas dari sini juga tidak kalah pentingnya. Di sini ada Ibu Gun dalam sini dia mengenalkan pupuk Pornas namanya Pak. Pornas terus mencoba suatu lahan pertanian sawah yang notabene-nya seperti disampaikan Pak Nyoman tadi sama Pak Mekel yang sudah terpuruk hampir putus asa ini petaninya. Kami mengenalkan pupuk dan terus ikut memantau ke lapangan. Astungkare berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi dengan perkembangan itu berapa petani sudah mulai ikut memakai karena perkembangannya sangat luar biasa. Itu pun Bu Gunartinya dia ikut terjun mendampingi para petani bagaimana biar penggunaan pupuk ini dengan benar dan mendapatkan hasil yang sempurna. Baik, kalau boleh tahu setelah hasil bumi selain padi apa saja yang dihasilkan dari pupuk organik ini? Kalau di desa kami kebetulan kami ada di pinggiran kota Kabupaten Buleleng, ada di hulu dari Kota Singaraja. Jadi desa kami dipenuhi dengan air dulu Pak. Jadi sumber kehidupan dari Kota Singaraja adalah Desa Ambengan itu sendiri. Kalau desa kami kekeringan otomatis Singaraja kering. Singaraja ikut kering gitu Mas. Karena kami ada di hulu. Ada beberapa kalau terkait dengan pariwisata dulu ada air terjun sekaligus kolam renang dengan air alaminya itu sendiri. Terus katet lawas yang sudah booming mungkin kalau teman-teman bisa buka di YouTube katet lawas sudah ada ininya ya. Sangat booming saat ini sampai tamu-tamu Jakarta datang. Terus ada beberapa juga tamu mancanegara. Terus ada Blue Lagoon. Di situ kami menyajikan wisata air dan atraksi-atraksi. Kalau dari segi pertanian kami ada di buah cengkeh, durian, terus padi Pak. Durian dan padi ya. Dalam hal ini sudah kami kalau yang bisa dikonsumsikan durian Pak saat ini untuk bisa dinikmati ya untuk orang wisata seperti itu ya. Jadi kami juga sudah mulai merambah ke petani durian untuk menerapkan pupuk organik itu sendiri karena biar nanti hasil itu menjadi sehat. Iya, untuk kedepannya juga wisata jadi lebih aman ya, mengkonsumsi lebih safety ya. Ketimbang menggunakan pupuk-pupuk yang melibatkan bahan-bahan kimia seperti itu ya. Iya. Mungkin itu. Iya, baik, terima kasih. Mungkin sekarang kita melanjutkan pertanyaan, menunjukkan mungkin ini ya tantangan kali yang mungkin mengungkap kesulitan yang dihadapi dalam proses transisi ke pertanian organik itu memang nggak mudah ya. Iya betul. Jadi setidaknya kita harus bisa meyakinkan para petani bahwa ini adalah memang benar-benar solusi yang terbaik. Itu seperti apa awal proses kesulitan-kesulitan yang dihadapi mungkin Pak Nyoman dan juga Pak Ketut. Mungkin dari Pak Nyoman terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Ini kita sudah mengkalkulasi Pak ya. Memang betul. Tantangan kita ini pertama pada mindset para petani kan gitu ya. Sudah sekian berpuluh-puluh tahun para petani ini menggunakan bahan-bahan dan obat-obat kimia kan gitu ya. Jadi kita untuk merubah mindset para petani ini kita harus suguhkan kan gitu. Penyuguhan pertama itu. Bagaimana kita menyuguhkan suatu fakta, bukti dan yang real pada mereka. Sehingga mereka itu punya bisa merubah paling tidak mulai tertarik gitu ya. Tertarik dengan data-data yang real kita suguhkan kepada para petani gitu. Dengan adanya data dan bukti-bukti yang real dengan hasil-hasil yang nyata,
dan dalam beberapa tahapan yang kita adakan atau kita uji cobakan gitu ya, mereka para petani ini akan mulai terinspirasi. Nah, terinspirasi dan tertarik dengan program ini kan begitu. Dengan adanya tertarikan ini kita akan terus support. Nah, dengan berbagai macam upaya kita yang sifatnya itu memberikan suatu pemahaman gitu ya, istilahnya sosialisasi gitu ya, pemahaman bahwa kedepannya harapan mereka itu supaya kita bisa mewadahi gitu. Artinya apa harapan petani ke depannya itu dengan mengharapkan suatu, pasti petani itu mengharapkan suatu hasil yang lebih baik. Ya, pastinya. Dengan hasil yang lebih baik, bagaimana caranya ke depan biar harapan petani bisa tercapai kan ya. Tercapai. Ya solusinya dengan cara program yaitu pupuk organik yang secara rutin berkelanjutan itu Pak ya. Pupuk organik hanya sekali saja tidak mungkin Pak. Karena kita sudah buktikan baru sekali hasilnya belum memuaskan. Ini berkelanjutan Pak, dengan bertahap. Akhirnya kedepannya ini kesuburan tanah ini sudah luar biasa. Ini yang kita harapkan. Nah, hanya sekali pupuk organik tentu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Nah itu. Nah kita ingin supaya petani ini paham. Oh ternyata berkelanjutan loh. Sedangkan pupuk kimia aja berkelanjutan bisa dipakai. Apalagi pupuk organik Pupuk organik ya itu. Sedangkan pupuk kimia berkelanjutan menghasilkan tanah yang semakin rusak itu. Rusak lah Pak. Contohnya kita banyak memantau cengkeh yang menggunakan sekarang kebun cengkeh Pak. Yang menggunakan pupuk organik dalam kurun waktu kekeringan panjang seperti kemarin tahun 2000. Banyak yang cengkeh-cengkeh menggunakan pupuk kimia itu mati. Saya sendiri tidak pernah pakai pupuk kimia, pupuk organik, cengkeh saya hidup tanpa disiram pun masih hidup gitu. Masih tumbuh sampai sekarang. Karena ini ya prosesnya dipaksa kali ya. Iya, begini Pak, kalau kita lihat tanah itu pori-pori tanah menggunakan pupuk organik itu terbuka itu. Terbuka ya. Lobang-lobang dia. Kalau ini kimia? Kimia ya padat dia. Otomatis napas oksigen yang masuk ke tanah itu kurang itu. Sedangkan akar perlu oksigen itu ya. Oksigen. Nah, inilah menyebabkan tumbuhan itu pasti cepat kering dia. Tanahnya dan airnya mati. Nah, itu. Kita pantau dari sana. Nah, kita bukanlah ahli petani tapi secara fakta di lapangan seperti itu, Pak ya. Faktanya di lapangan. Iya, fakta seperti itu. Dan kita sendiri punya lahan cengkeh yang punya tanah cengkeh yang udah pantau gitu. Nah, cengkeh ini bertahan kok hidup karena satu kelembaban tanah itu terjaga Pak. Kemudian oksigen masuk ke dalam tanah itu, penyerapan akar itu masih normal itu. Nah itulah sepintas kita berikan pemahaman pada petani nanti ke depannya sehingga menggunakan obat-obat organik dan pupuk organik ini sangat penting. Yang pertama itu mempertahankan kesuburan tanah, meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian menjaga lingkungan itu dari pencemaran zat-zat kimia. Zat-zat kimia, betul sekali. Zat-zat kimia. Kemudian mencegah membawa hasil petani itu produk yang sehat. Hingga nanti kedepannya adalah kita penikmat, pemakai, pengonsumsi dari pertanian itu juga sehat. Juga sehat yang pasti. Yang dan pasti. menghilangkan mindset wisatawan yang berkunjung. Jadi jangankan wisatawan gitu loh. Kita sebagai warga lokal aja sudah berpikir sampai hasil buah yang dihasilkan ini adalah buah yang sehat. Buah yang sehat. Iya. Tapi kadang-kadang sebelum menggunakan pupuk organik, tapi ada sebagian yang memiliki mindset bahwa waduh kayaknya itu buah ini tuh kayaknya dari pupuk kimia pupuk kimia itu kalau boleh tahu ada ya yang untuk mempercepat proses penghasilan buah itu ada ya? Ada itu. Itu tapi kita tidak pernah menggunakan. Mungkin para pembeli dan sebab buah itu mungkin menggunakan supaya tidak dicari lalat buah. Iya. Rasanya juga agak berbeda ya? Berbeda. Oh gitu. Begini kita ada berapa produk dari gini Pak. Dari ini produk organik ini Pak. Untuk buah yaitu buah tidak dicari dengan
cepat busuk, dicari lalat buah itu ada semua. Ada semua. Nah, kalau kita itu bahannya semua dari rempah-rempah itu Pak. Rempah-rempah. Ya dari isen, dari apa namanya itu cekuh itu, rempah-rempah itu bahannya. Dan disemprotkan ke buah itu termasuk padi juga Pak. Tidak dicari apa hama itu Pak. Itu sudah kita buktikan kan. Ya, itu. Dan buah yang kita semprotkan itu lalat-lalat itu menjauh ya. Lalat itu Menjauh dia karena Saat bau iya, daripada saat yang kita pakai ini sudah bukan gininya dia, sasarannya dia kan gitu ya. bukan dia lagi. bukan sasaran lalat itu. Dia Gitu. lagi Nah, begitu. itu. Oke, kalau boleh tahu proses untuk ininya apakah sama dengan penggunaan pupuk kimia? Ya kalau Dibandingkan pupuk organik untuk jangka waktu ya, nah, untuk menghasilkan nanti buah. masalah jangka waktu Nah. BUMDesnya lebih tahu. Oke, Iya, baik. karena- Silakan Pak Ketut Darmawan Iya, untuk penjelasan. kembali lagi terkait dengan apa yang tadi jangka waktu untuk pupuknya Iya. Pak. Mungkin dalam ini kami juga kan belajar dari buku Rati juga kan kami di BUMDes. Jadi penerapannya itu kalau di padi kemarin kita itu nyemprotnya itu per minggu Pak. Oh, melakukan penyemprotan Penyemprotan sama setiap minggu. Memang di sana kendalanya kalau pakai pupuk kimia kan sekali dipupuk udah clear kan selesai tugasnya. Tapi disinilah tantangan pada petani. Jadi waktunya jadi minimal seminggu sampai 10 hari itu harus wajib disemprot. Memang itu aturannya. Aturannya ya. Jadi untuk mengoptimalkan pertumbuhan itu dan bedanya gitu dari pupuk kimia dan organik itu sendiri. Kalau kita menggunakan pupuk organik ini, Pornas ini, batang ini lebih tinggi ketimbang pakai pupuk kimia itu. Ya, batang padi itu. Batang padinya biasanya anggap yang pakai kimia 50 cm ini bisa mencapai 60 sampai 65 cm tingginya. Jadi dari sanalah mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Hasil yang lebih Iya, maksimal. karena otomatis buah padinya lebih memanjang juga kan. Buahnya lebih kan sehat panjang lagi Iya, ya. lebih sehat gitu. Kemudian Di bijinya sana lebih perbedaannya besar gitu. ya. Memang ini yang dibutuhkan tanah ya. Memang ini yang dibutuhkan padi sebenarnya. Sampai itu dah penyemprotannya sampai sampai waktu yang panen 3 Iya, iya. bulan itu. Cuma di sana kendalanya dan memang terkait dengan penggunaan pupuk organik ini tantangannya sangat luar biasa. Tantangannya. Jadi bagaimana para petani itu sendiri mau menggunakan itu pupuk sedangkan Pertamina sudah terbiasa dengan pupuk kimia ya Iya, yang iya, mempercepat ini kayak gitu. Tapi di sini kembali Pak Mekel dalam hal ini di 2025 sudah menganggarkan nanti dari mungkin anggaran dana desa mungkin akan mensubsidi Mensubsidi, ya. para petani untuk menggunakan pupuk organik ini. Nantinya mungkin dari ketahanan pangan dipakai. Jadi Ya. bagaimana ke depan ini nanti para petani mau memakai pupuk itu sendiri gitu. Jadi otomatis juga pendapatan kalau udah semua mungkin nanti pakai atau sekian persen memakai pupuk ini kan otomatis kami di BUMDes bisa menampung hasil-hasil ini juga akan mendapatkan hasil kan gitu. Iya. Dan kami juga ke depannya misalnya kalau mendapatkan hasil dan PAD yang lebih tinggi dari penggunaan pupuk organik ini, sudah barang tentu kami akan tidak lupa dengan para petani. Iya, Dan iya, kami juga akan ikut mengasih subsidi sila. Gitu. Luar biasa. Oke, terkait dengan masalah proses pengolahan pupuk organik ini. Dari para petani apakah harus butuh kesabaran seperti itu prosesinya sehingga menghasilkan seperti Pak ini mengatakan bahwa dengan pertumbuhan batang yang lebih ini ya. Nah, dari pihak para petani kalau boleh tahu berapa ini sudah merespon dengan baik di Desa Ambengan ini. Baik, dari yang beberapa saat ini sudah berjalan, ada beberapa petani sawah, misalnya itu ada berapa sekitar hampir 2,5 hektar lebih, sudah berani mencoba beralih ke pupuk organik karena melihat dari pengalaman Demplok yang kemarin dari apa yang dibilang Pak Mekel itu hasilnya mungkin meningkat dari batangnya lebih anakannya lebih banyak, lebih tinggi kan ini yang dibutuhkan petani ya. Dan berapa juga petani durian sudah mulai memakai
tapi tetap dalam hal ini kan masih mencoba. Teman-teman di lapangan kan notabene udah dari dulu pakai pupuk kimia mungkin cepat hasilnya lebih banyak, tapi Harus butuh kesabaran juga ya. iya, jadi kami di desa ini dan pendamping desa dari Pulau Perbuknasi juga kan, Bapak Mekel harus terus proaktif turun ini, mengasih arahan bagaimana sih pupuk organik itu sendiri terkait dengan kesehatan kita. Karena saat ini juga kami lihat di lapangan kan banyak warga-warga yang sudah sekarang ada sakit. Gimana bukan sih masalah dari mungkin kimia, nggak tahu juga kan ya kita. Jadi ada yang benjol-benjolan itu kan. Jadi kami di desa juga inilah harapannya mengurangi bahan-bahan kimia yang untuk menjaga kesehatan kita itu sendiri. Baik, luar biasa. Baik, saya tambahkan Pak ya. Iya. Oh, tadi memang betul Pak. Ada beberapa faktor tentang gimana petani supaya mindset petani itu semakin tertarik itu Pak ya. Kita memberikan beberapa kemudahan pada petani. Di samping kita menyajikan fakta, bukti-bukti yang sudah dihasilkan oleh Demplop yang kemarin kita adakan, juga kita memberikan suatu kemudahan. Yang pertama, kita memberikan subsidi Pak. Subsidi pupuk ini tidak 100% dia beli. Kita siapkan pupuk ini dari dana desa ketahanan pangan Pak. Ada dananya ketahanan pangan, nanti kita siapkan untuk program ketahanan pangan nabati itu namanya Pak. Nabati kita alihkan ke pupuk ini dan bibit padi. Kita berikan bibit padi dan pupuk. Kemudian sifatnya subsidi, tidak 100% ya. Harus 100% kan berat Pak ya. Berat. Dan ini memang sudah program ketahanan pangan kita berikan, bukan lagi dari dana-dana lain. Nah, ketahanan pangan ini memberikan kesempatan kepada para petani untuk meningkatkan hasil-hasil pertaniannya. Nah, kita sekarang sokong itu, sehingga support ya, supaya mereka para petani ini merasa pertama itu satu merasa diringankan. Karena itu yang paling penting. Merasa diingatkan. Ini yang paling penting, Pak. Iya. Kalau sudah merasa diingatkan, otomatis semangatnya naik. Iya, termotivasi jadinya untuk meningkat. Berkreasi, ini menciptakan mungkin. Iya. Ya. Ada dari beberapa Demplop yang kita lakukan. Jika tidak ada sokongan untuk meningkatkan petani, tidak akan ada petani yang respect, Pak. Iya. Akan toh juga biayanya mahal, ngapain kan gitu ya? Iya, benar juga. Ngapain? Lebih baik yang cepat-cepat saja lah gitu. Iya. Kalau kita berikan sokongan atau dorongan atau keringanan daripada petani itu, mereka akan otomatis punya respect, punya motivasi gitu. Baik, kalau boleh tahu, ini kan sudah responnya sangat positif dari masing-masing para petani di desa Ambengan ya. Kalau boleh tahu, mereka itu dijatah ininya atau bagaimana? Proses suplainya apakah lancar dari pihak yang diajak kerjasama mungkin ya? Ya silakan Pak. Terkait dengan pupuknya Pak ya, Iya. Pupuknya kami di BUMDes itu sendiri sudah menyediakan. Nah, itu pun kami punya program di BUMDes, bisa dibayar nanti di panen. Gitu ya. Ada perjanjiannya. Ya, ada mekanisme yang kita terapkan gitu. Iya. Jadi kita bisa petani ini bisa ngambil aja dulu, nanti bayar di saat panen. Terus bisa juga dibayar di depan. Bayar di tempat ya. Pada saat penyediaannya sampai saat ini masih ada stoknya. Jadi apakah mereka dijatahkan dari masing-masing ini petani atau bagaimana? Atau mungkin bebas sesuai dengan kebutuhan atau bagaimana? Betul Pak. Kita nanti berikan sesuai dengan luas lahan yang mereka kelola. Nah, kalau kebutuhan selama pengelolaan itu berapa gitu ya, selama proses dari penanaman sampai panen itu berapa dibutuhkan, kita kalkulasi nanti berapa arealnya. Nah, nanti kita berikan sesuai dengan kebutuhan selama pasca panen, sampai dari tanam sampai panen. Itu kita siapkan itu pupuknya, siapkan obat-obatannya itu. Sehingga tidak lagi nanti dia bingung Pak. Bingung kan buat setengah pemeliharaan ternyata telah habis pupuknya, kijing alih pancing gitu. Waduh, saking asiknya ngobrol sampai kita lupa ya buka opini kepada pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, waduh, waktu Pro 1 RRI Singaraja sudah menunjukkan pukul 9.44. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya
Untuk kita berbagi di sini mungkin ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, kepada Bapak Nyoman dan juga Bapak Ketut Darmawan sekaligus menjadi Direktur BUMDes Desa Ambangan dan juga Pak Nyoman sebagai mekel ya di Desa Ambangan. Silakan. Kami undang Anda di 0362244644 dan juga di 0811399790. Silakan mengetikkan pesan WhatsApp juga tidak masalah. Baik, kalau begitu langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi. Hai, Bali Kengken. Hai, Bali Kengken. Selamat pagi. Selamat Om pagi. Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Narasumber dari Desa Ambangan ya Pak ya? Nggih, dari Desa Ambangan. Kak, maaf kalau boleh tahu dengan Bapak Sire dan di mana nih, Ki? Narte Ariante, Banjar Tegal. Oh, di Banjar Tegal, Pak. Nante Ariante nggih. Oke, silakan. Begini Pak ya. Ya saya pernah ikut-ikut dengan orang tua di sawah masih SMP SMA, tidak menggunakan, mungkin belum ada pupuk kimia, air mengalir langsung minum tidak apa. Kemudian hasilnya memang waktu itu tidak mikir kualitas, artinya harus 4 bulan, tetapi 6 bulan rutin. Dan rasa padi memang istilahnya enak. Betul. Masuk SMP semangat nasi misi tabi ternyata lengis uyah lengis jani jangan tuh disempiar ya. Nah, sehingga juga saya punya kakek nenek adi lebih 80-90 umurnya. Jadi tidak kena ya penyakit, jadi alamilah makanan alami di sawah, metik kacang, lablab, dahar gitu. Nah, sekarang karena perkembangan, sekarang kuantitas yang diutamakan, banyak, meriah, cepat dapat uang kan nih Pak ya. Iya. Nah, apa ada beda panen petik jika dari pupuk kimia dan organik? Jadi ada yang kalau organik apakah 6 bulan, 5 bulan atau lebih pendek yang kimia? Itu pertama Pak. Kedua, jika pupuk organik ini memang sangat baik dari produksi kualitas tanah, dan saya mendengarkan dari sampah beberapa desa atau beberapa bank sampah membuat pupuk organik. Apakah di desa Bapak, maaf saya tidak dengar tadi dengan penjelasan penuh, sudah ada pupuk organik dari sampah atau menerima atau membeli atau mendapatkan dari luar? Saya berpendapat kalau pupuk organik ini adalah didistribusi banyak diproduksi oleh beberapa tempat, oleh desa, oleh relawan, oleh pengamat petani, sehingga kalau ini baik, apakah pemerintah mengambil pupuk organik itu kemudian seperti tadi disubsidi untuk diberikan kepada petani-petani? Yang pertama seperti tadi ada di plot, mungkin ada istilah proyek-proyek dulu, kemudian mungkin menggalakkan pertanian dengan pariwisata, ada festival pertanian atau festival, nah anggaplah sawah dulu, uli nenggale, jadi kan traktor Pak. Ya, saya waktu ini ke sawah Banyumale, traktor, wih kewah ya, sampai saya nelpon pertaniannya, traktornya sing manoli, ngalih prosedurnya harus ke pompa, harus ngangon disposisi dinas pertanian, tang dini nomor traktornya Pak. Iya, akhirnya saya telepon kepala pertanian, Pak, adik ini ngalih solar itu nak beli lengis ya solar ngangon apa kirikan dan nyalip. Wih parah tuh. Jadi jangan dipersulit. Gimana caranya kalau traktor cepat mendapatkan solar? Jadi apakah pemerintah bisa menangani distribusi, ada festival ya pasar tradisional lah, nenggale,
nanem sekian hari paling cepet tuh nungging kiri nanem, kemudian merabuk sampai tumbuhnya gimana, hasilnya mana, diberi hadiah Pak. Jadi mengundang juga mungkin turis di mana letaknya Pekambangan beri contoh datang, jadi ada subak yang menangani. Nah ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini, karena saya punya sawah Pak, penanganan sawah ini saya di Banyumale di kota, nggak mungkin kelurahan ngurus pertanian seperti di Hambangan Pak. Tapi airnya cukup bagus di Banyuasri Pak. Karena datangnya dari hulu, dari Sambangan mungkin terus ada air Pak. Nah, cuma ini dah saya mendapat, jadi saya bukan penyakapnya, saya pemiliknya. Penyakap tuh mungkin ingin cepat dapat uang, ya tetap 3 bulan sudah berhasil. Nah untuk merubah mindset ini mungkin seperti tadi Pak katakan, ada contoh dan ada gebiar. Gebiar apa namanya, festival kah? Masa festival gong ada? Pertanyaan ada Pak, festival cengkeh, festival ya Rabu ini. Datangkan pejabat, datangkan Menteri Pertanian, jadi ekspos seluruh dunia. Woi di Hambangan ini ada gini, airnya begini, air terjun kayah malu, terus melalui ke Sawai, bang makanan tradisional. Wih jangan urabe dini. Sekian, terima kasih Om Santi. Sehat berarti ya. Betul. Om Santi. Santi. Baik, bagaimana? Silakan menanggapi. Baik Pak, saya tanggapi dulu dari Bapak siapa? Pak Gede ya. Pak Nante. Oh Pak Nante, Banjar Tegal ini Pak Nanto itu luar biasa. Pak Nanto ini motivator sebenarnya Pak Nanto ini. Ini semua yang Bapak tanyakan itu adalah bagian sebenarnya sudah program saya itu Pak. Program yang akan kita jalankan ke depan ini Pak. Jadi gimana nanti jika menggunakan pupuk organik. Nah dulu memang saya mengalami itu Pak. Waktu kecil kita panen padi itu sampai 6 bulanan, enak memang padinya. Karo isinin uyalengis, isinin tabio bujan darang nasi gitu di pundukannya. Emang dia mengalami itu Pak. Mungkin sama Pak, kita persis mengalami itu. Tapi sekarang kenapa sudah terjadi seperti itu? Di samping juga sekarang bibit padi kan Pak ya. Bibit padi yang kita semai sekarang itu sudah beda dengan dulu itu ya. Nah sekarang terjadi perbedaan pasca panen itu bukan tergantung pada pupuknya kan, itu tergantung pada bibitnya. Sekarang bibit yang kita unggulkan di sini kemarin apa namanya itu Pak? Infanteri gitu. Dengan menggunakan pupuk organik sekarang jangka waktunya cuma 4 bulan Pak. 4 bulan rata-rata lah, bahkan kurang juga ya. Ya hanya beda sedikit dengan penggunaan pupuk kimia itu Pak ya. Dan dari hasil kita itu juga jauh kita rasakan beda itu. Dan padi yang kita kembangkan sekarang itu juga memiliki rasa ya, rasa enak itu ya. Rasa juga wah kalau baru masak itu baunya harum dan pingin rasanya itu makan segera gitu Pak ya. Nah, itu. Terus kemudian kita juga pupuk terutama nih Pak ya, yang Bapak tadi sebutkan ada pupuk yang organik yang berasal dari sampah. Kemudian kita desa Hambangan kan desa kecil, tidak penghasil sampah yang signifikan Pak ya. Untuk sampah-sampah organik sudah langsung dimanfaatkan oleh para petani Pak. Di bawah pohon kebun itu sudah kemudian kita hanya mengkondisikan sampah selain organik di Hambangan, yaitu sampah plastik dan residu itu. Kita mengkondisikan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sampah plastik yang sekarang yang ada lokasinya di mana namanya di peternakan itu sudah kita oper sampah plastiknya ke sana. Itu kemudian untuk organiknya karena volumenya sedikit ya kita hanya siapkan di tempat-tempat sampah perkebunan itu Pak ya.
Kemudian untuk tentang perkembangan selanjutnya dari dari pupuk organik ini Pak ya, pupuk organik ini tentu desa wisata sangat kita harapkan, karena green economic yang dicanangkan pemerintah itulah salah satunya itu membuat pariwisata itu semakin nyaman dari keberadaan penggunaan segala sesuatunya dari bahan-bahan organik itu, bukan bahan kimia kan begitu ya. Yaitu sehingga petani yang sekarang kita ada sudah modern gitu Pak ya. Petani modern menggunakan namanya traktor, tapi modernnya baru kira-kira baru setengah lah, karena segala faktor pendukungnya seperti Bapak bilang tadi itu minyaknya sampai ngadat sekian itu kan tidak lancar, itu menghambat jadinya Pak ya. Jadi kita pemerintah, terutama kita Pak ya, pemerintah desa berupaya sekarang ini menggolkan pupuk organik ini dengan memberikan subsidi para petani. Kita baru tahap di desa dulu Pak ya, pemerintah desa. Kalau tahap nanti selanjutnya itu urusan daripada pemerintah atas Pak ya. Kita pemerintah desa, terutama desa Ambengan, akan memberikan subsidi pada para petani untuk meringankan beban petani. Jika nanti kita menggunakan cara-cara tradisional, okelah itu akan sangat mendukung bagi pariwisata, dan kita harapkan petani itu kembali ke cara-cara tradisional, tidak hanya melulu pada hasil padi saja. Dari cara tradisional ini bisa menghasilkan juga cuan untuk pariwisata. Dilihat oleh tamu, dilakoni oleh tamu, ya kita menerima cuannya kan begitu ya. Nah itu harapan kita seperti itu, karena kita berpotensi besar untuk wisata pertanian gitu Pak ya. Wisata pertanian ke depannya. Dan Astungkarelah kita ke depannya ini sudah terbuka untuk petani-petani yang menyajikan proses pengolahan tanah itu secara tradisional kepada pariwisata gitu ya. Nah, itu harapan kita, dan tentu semuanya itu jika ada petani yang sudah mengelola pertanian dengan cara tradisional dan untuk pariwisata ke depannya, dan tentu membawa dampak yang positif dan menghasilkan, itu akan kita berikan suatu hadiah reward itu. Okay. Dan tentu ini tidak lepas daripada subak Pak. Dan kita sudah ada berapa subak gede, subak lawas, subak anyar itu. Ada 3 subak yang siap dikelola. Dan terus kemudian tentu kita dari subak ini akan menjadi suatu harapan besar, organisasi subak ini akan menjadi subak yang lebih paten ke depan Pak ya. Berkelanjutan ke depan itu. Baik, gitu, luar Pak, ya. biasa Pak Nyoman. Mungkin dari Pak Nahanta Arianta di Banjar Tegal mungkin sudah jelas atas pemaparan dari Pak Nyoman ya. Baik, Pak Nyoman, mungkin di akhir sesi nih Pak Nyoman, mungkin kami memberikan kesempatan kepada Pak Nyoman untuk menyampaikan harapan dan cita-cita untuk pengembangan program pertanian organik ke depannya di Desa Ambengan. Silakan, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih Pak. Karena waktunya 2 menit. Ya. Baik, terima kasih. Harapan saya Pak, terutama kami sebagai pemimpin Perbekal Desa Ambengan, harapan yang paling utama adalah menjadikan masyarakat itu sejahtera, terutama masyarakat petani. Dari hasil-hasil yang ada itu adalah hasil-hasil pertanian yang sehat. Kemudian di samping hasil pertanian yang sehat, kita menjaga lahan kita dari kehancuran atau kerusakan zat-zat kimia, dan kembali kita menjadi lingkungan yang sehat itu. Lingkungan hidup, tempat hidup kita yang sehat hingga menjadi masyarakat yang sehat itu Pak. Dan mendukung program-program pemerintah ke depannya, yaitu menjadikan Desa Ambengan itu desa go organik yang bisa menjadikan percontohan kepada desa-desa lain itu Pak. Iya, semoga bisa menginspirasi ya. Semoga bisa desa-desa menginspirasi lainnya, ya. Waduh, luar biasa konseptor kita di Desa Ambengan ya Pak Nyoman ya. Baik, sekali lagi Pak Nyoman, kami applause atas ininya ya, selamat ya atas penghargaan yang sudah diterima, yaitu sertifikat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, dengan kategori utama ya. Baik, terima kasih Pak Nyoman dan juga Pak Ketut Darmawan atas waktunya dan juga informasinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan semoga Desa Ambengan ini semakin ya, semua kita berharap di Buleleng Kota semakin maju dan sukses dalam mengembangkan pertanian organik ya. Baik pendengar, dengan berakhirnya statement dari Pak Nyoman,
sekaligus mengakhiri segmen kita di Hai Bali Kenken untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Terima kasih banyak untuk pendengar setiap Persatu RRI Singaraja yang sudah berpartisipasi mengikuti atensi acara Hai Bali Kenken melalui line telepon, baik itu via WhatsApp ya. Saya bertugas di Hai Bali Kenken di segmen Singaraja pagi ini. Niko Ordinata pamit undur diri dan akhir kata mengucapkan Param Santi, Om Santi Santi, dan sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Persatu.